Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Ya, semoga kalian semuanya sehat selalu. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan statistik, statistika, semacam itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang macam-macam data statistik. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama menurut sifatnya ya. Data menurut sifatnya yaitu terdiri atas dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu? Nah, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, atribut atau pernyataan-pernyataan. Ya, kemudian kalau data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contohnya seperti apa? Kualitatif misalkan kalian hendak mengamati atau mencari tahu terkait dengan efektivitas pembelajaran. Nah, kalau contoh dari data kualitatif seperti apa? Misalkan kalian mewawancarai beberapa mahasiswa seperti itu ya. Nah, mahasiswa tadi kalian minta untuk mengungkapkan bagaimana kesannya, bagaimana pokoknya intinya penilaian terhadap pembelajaran ya. Nah, data yang akan diambil itu kan berupa kata-kata, pernyataan dan sebagainya. Itu contoh dari data kualitatif. Nah, kuantitatifnya gimana? Misalnya untuk mengukur efektivitas pembelajarannya, misalkan kalian menguji ya antara sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ kan nanti kalian akan mendapatkan data hasil tesnya berupa angka-angka. Nah, itu akan bisa dianalisis secara kuantitatif. Itu data menurut sifatnya. Yang berikutnya, data menurut skala pengukurannya itu terdiri atas 4 macam ya. Yang pertama, data berbentuk nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk masing-masing akan saya jelaskan ya. Untuk data yang nominal, yang pertama berupa data nominal, itu data yang berupa klasifikasi angka-angka yang digunakan semata-mata untuk membedakan objek saja. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian hendak menentukan atau menghitung banyaknya laki-laki dan perempuan. Nah, misalkan mahasiswa diberi angket ya, kemudian nanti pasti di situ kan ada isian, misalkan nama siapa, kemudian mengisi, misalkan kalau laki-laki diberi tanda 1, perempuan diberi tanda 2. Nah, kategori laki-laki dan perempuan tadi dengan pengkodean 1 dan 2 tadi itu contoh dari data nominal ya. Karena 1 dan 2 tadi itu bukan berupa suatu bilangan, tetapi hanya sebagai kode atau pengklasifikasi dari objeknya, yaitu jenis kelamin mahasiswa, semacam itu ya. Itu data nominal. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Ini angka-angka yang digunakan selain menunjukkan nama objek, juga menunjukkan adanya urutan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini mungkin akan kalian temui ketika kalian mengisi angket, kuesioner, dan sebagainya. Nah, di situ misalkan contohnya ada pernyataan, apakah Anda setuju perkuliahan dilakukan menggunakan aplikasi video conference? Nah, misalkan di situ ada centang 4 itu berarti sangat setuju ya. Kemudian 3 setuju, 2 tidak setuju, kemudian 1 sangat tidak setuju. Nah, angka 1, 2, 3, 4 tadi itu hanya sebagai skala pernyataan saja, skala sikap saja ya, bukan merupakan suatu bilangan ya. Dan itu terurut dari yang sangat tidak setuju itu berarti paling rendah, kemudian yang sangat setuju itu berarti yang tinggi. Nah, semacam itu ya, itu contoh dari data ordinal. Kemudian yang berikutnya itu adalah data interval. Itu apa? Skala interval merupakan skala data yang jarak antara dua bilangan yang digunakan tadi ya dapat diketahui ukurannya ya, tetapi tidak memiliki nol mutlak ya. Maksudnya gimana nih? Data yang memiliki jarak tadi ya. Contohnya misalkan kalau ada 20 sampai 40 itu berarti kan jaraknya 20 ya. Kemudian 40 dengan 60 itu sama 20. Nah, kayak gitu bisa dibandingkan semacam itu ya. Tapi di sini tidak memiliki nol mutlak. Nah, apa itu tidak memiliki nol mutlak? Contohnya data tentang hasil UTS mata kuliah metode statistika. Lah, makna dari tidak memiliki nol mutlak tadi
itu artinya seperti ini. Kalau seandainya mahasiswa mendapat nilai 70, mungkin persepsinya adalah penguasaan konsep terhadap suatu materi itu adalah 70%, misalkan seperti itu. Tetapi kalau seandainya mahasiswa mendapatkan nilai 0, itu bukan berarti mahasiswa tidak paham sama sekali ya. Jadi ada materi tetapi mungkin tidak bisa terserap dengan baik, semacam itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah data rasio ya. Itu merupakan skala rasio, merupakan skala yang punya sifat seperti skala interval tadi tetapi memiliki nol mutlak ya. Apa itu bedanya? Bedanya adalah pada memiliki nol mutlaknya tadi. Apa itu? Contohnya seperti ini, banyaknya mahasiswa ya, data banyaknya mahasiswa yang lulus MK metode statistika ya. Nol mutlak di sini adalah ketika ada nilai 0 itu artinya benar-benar tidak ada, semacam itu ya. Beda dengan yang tadi ya, kalau interval tadi kan 0 tadi belum tentu tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau ini nol mutlak ini berarti memang benar-benar tidak ada. Nah, itu bedanya antara interval dan rasio. Kemudian yang terakhir itu adalah data menurut cara memperolehnya. Itu ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu seperti apa? Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya ya. Kalau data sekunder itu berarti data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian hendak mengambil data skor mahasiswa kayak gitu ya. Skor siswa ya, misalkan di sekolah skor siswa. Nah, kalau kalian terjun ke lapangan ya, misalkan kalian buat soal kemudian dites, kemudian kalian mendapatkan hasilnya, itu berarti data primer karena kalian sendiri yang mengambil datanya. Tetapi kalau data sekunder, misalkan kalian datang ke sekolah menemui gurunya, nah pastinya gurunya pasti punya rekapan nilainya kan. Nah, kemudian rekapan tadi kalian minta, itu berarti berupa data sekunder karena tidak kalian sendiri atau peneliti yang mengambil data tadi. Ya, itu contoh dari data sekunder. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk berikutnya kita akan membahas terkait penyajian data. Baik, semoga kita sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.